Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panca Veronisa dengan NIM 24501911033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai identifikasi kandungan glikosida dan lipid pada Centella asiatica dan khasiat farmakologisnya. Centella asiatica, yaitu pegagan, merupakan tumbuhan dari famili Apiaceae yang berasal dari daerah tropis, terutama Asia Tenggara. Tumbuhan ini tuh biasanya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menyembuhkan luka, antioksidan, dan antibakteri karena mengandung senyawa aktif seperti triterpenoid saponin, asiaticoside, dan madecasoside. Pada pegagan ini tuh mengandung senyawa glikosida, yaitu senyawa yang terdiri dari gabungan gula dan zat aktif lainnya. Glikosida ini itu termasuk metabolit sekunder, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh tanaman untuk pertahanan diri. Selain glikosida, di sini juga terdapat senyawa lipid, yaitu kelompok lemak alami yang terdapat dalam sel tanaman. Lipid ini tuh termasuk metabolit primer yang perannya untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Glikosida dan lipid ini memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya tuh lahir dari bahan baku yang sama, yaitu tujuan saya membuat makalah ini yaitu untuk menganalisis kandungan glikosida dan lipid pada Centella asiatica, menjelaskan keterkaitan biosintesis yang menghubungkan jalur lipid primer dengan pembentukan glikosida sekunder, menguraikan khasiat farmakologis yang dihasilkan dari kombinasi kedua senyawa tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi kandungan glikosida dan lipid pada Centella asiatica. Identifikasi glikosida terpenoid ini menunjukkan keberadaan kelompok centelloside, yaitu molekul amfipatik yang terdiri dari kerangka triterpenoid atau aglikon yang berikatan dengan glikon atau satu atau lebih unit gula melalui ikatan glikosidik. Senyawa utama yang berhasil diidentifikasi yaitu asiaticoside dan madecasoside. Keduanya itu memiliki struktur pentasiklik yang sangat stabil. Menurut Al-Qahtani, diidentifikasi lebih lanjut melalui analisis kromatografi menyatakan bahwa selain bentuk glikosida, tanaman ini juga mengandung bentuk asamnya atau aglikon, yaitu asam asiata dan asam madekasat. Distribusi senyawa ini tuh tidak merata di seluruh jaringan tanaman, tapi teridentifikasi pada jaringan mesofil dan daun trikoma glandular yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama bagi mekanisme pertahanan tanaman. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi profil glikosida yang bersifat polar ini menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC yang dilengkapi dengan detektor UV atau Diode Array Detector. Menjadi standar utama karena kemampuannya memisahkan isomer asiaticoside dengan presisi yang tinggi. Selanjutnya, ada identifikasi lipid dan fitosterol. Komponen lipid pada pegagan terdiri dari asam lemak esensial dan fitosterol. Identifikasi ini tuh menggunakan teknik kromatografi gas yang menunjukkan bahwa asam lemak didominasi oleh asam palmitat dan asam stearat sebagai lemak jenuh, dan asam oleat dan asam linoleat sebagai lemak tidak jenuh. Selain asam lemak, dia juga diidentifikasi keberadaan fitosterol seperti beta-sitosterol dan stigmasterol. Sterol ini tuh secara fungsional bertindak sebagai penstabil membran sel tanaman terhadap fluktuasi suhu, dan secara biokimia dia tuh berperan sebagai molekul antara intermediate dalam jalur biosintesis yang nantinya akan bercabang menuju pembentukan glikosida. Metode yang digunakan untuk lipid ini yang bersifat nonpolar, para peneliti biasanya menggunakan gas kromatografi, mass spektrometri atau GCMS. Melalui metode ini, setiap komponen lemak ini tuh dipecah menjadi fragmen-fragmen massa yang spesifik sehingga struktur molekul asam lemaknya bisa dipetakan secara akurat. Integrasi kedua metode ini, LCMS dan GCMS, memberikan gambaran metabolomik yang utuh mengenai bagaimana si lipid dan glikosida ini tuh berinteraksi di dalam jaringan Centella asiatica. Selanjutnya, keterkaitan jalur metabolisme lipid primer dan glikosida sekunder. Diagram ini menunjukkan hubungan antara metabolisme primer, yaitu lipid, dan metabolisme sekunder berupa glikosida triterpenoid pada Centella asiatica. Kedua jalur ini berasal dari prekursor yang sama, yaitu 2,3 oksidosqualen. Proses dimulai dari glukosa yang mengalami glikolisis menjadi pirufat, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke jalur mevalonat yang menghasilkan unit isopren aktif yaitu IPP dan DMAPP. Kedua senyawa ini kemudian dikondensasikan menjadi farnesil
pirofosfat atau FPP. Yang selanjutnya membentuk squalen. Squalen ini diubah menjadi 2,3 oksido squalen sebagai titik percabangan utama. Kemudian, yang pertama ada jalur lipid. Pada jalur metabolisme primer, 2,3 oksido squalen ini dikonversi menjadi sikloartenol melalui enzim sikloartenol sintase. Kemudian mengalami beberapa tahap modifikasi menjadi fitosterol seperti beta-sitosterol dan stigmasterol. Senyawa ini berperan penting sebagai komponen penyusun membran sel serta menjaga stabilitas struktur sel tumbuhan. Kemudian, pada jalur glikosida triterpenoid atau metabolisme sekunder, 2,3 oksidosqualen ini diubah menjadi beta-amirin oleh enzim beta-amirin sintase. Kemudian mengalami oksidasi oleh sitokrom P450 menjadi asam triterpen seperti asiatic acid dan madekasik acid. Selanjutnya terjadi penambahan gugus gula oleh enzim UDP glikosiltransferase sehingga terbentuk glikosida triterpenoid, yaitu asiatikosaid dan madekasosaid. Glikosida triterpenoid ini memiliki aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi, penyembuhan luka, dan antioksidan. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan bahwa metabolisme primer dan metabolisme sekunder itu saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi dalam menghasilkan senyawa aktif pada sentela asiatica. Selanjutnya, khasiat farmakologis dari kombinasi kandungan glikosida dan lipid pada sentela asiatica. Yang pertama, yaitu penyembuhan dan stimulasi kolagen. Khasiat yang paling utama dari sentela asiatica adalah kemampuannya dalam mempercepat proses penyembuhan luka. Mekanisme ini itu dipacu secara dominan oleh glikosida triterpenoid seperti asiatikosaid dan madekasosaid. Selanjutnya, aktivitas neuroprotektif dan fungsi kognitif. Penggunaan tradisional pegagan sebagai brain tonic ini tuh telah disahkan melalui kajian farmakologi modern. Kandungan glikosida ini tuh bertindak sebagai agen neuroprotektif dengan mengurangkan tekanan oksidatif pada sel-sel saraf di otak. Selanjutnya ada antiinflamasi dan anti-aging. Manfaat antiinflamasi sentela asiatica ini tuh berasal dari kemampuan glikosida dan lipid dalam menghambat mediator proinflamasi seperti sitokin. Sedangkan dalam aspek anti-aging atau anti penuaan, keduanya itu memberikan pelindungan. Kayak glikosida bekerja di lapisan dermis untuk mengurangkan degradasi kolagen akibat sinar UV, sedangkan lipid dia tuh bekerja di lapisan epidermis untuk mencegah kehilangan air transepidermis atau transepidermal water loss. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Centella asiatica ini tuh merupakan tanaman medis dengan sistem biokimia yang sangat terorganisir, di mana kandungan glikosida dan lipid itu memiliki peran yang saling melengkapi dalam menentukan efikasi farmakologis. Melalui metode identifikasi modern, seperti HPLC dan GCMS, telah dibuktikan bahwa profil kimia pegagan didominasi oleh glikosida triterpenoid seperti asiatikosaid dan madekasosaid, serta lipid yang kaya akan asam lemak esensial dan fitosterol. Keberadaan senyawa itu menunjukkan bahwa tanaman tidak hanya berfokus pada produk zat aktif sebagai obat, tetapi juga menjaga keseimbangan komponen lemak untuk mendukung struktur seluler dan stabilitas metaboliknya. Keterkaitan antara metabolisme primer dan sekunder pada tanaman ini tuh menjadi poin krusial karena keduanya tuh bertemu pada satu jalur yang sama, yaitu jalur mevalonat. Secara farmakologis, khasiat pegagan telah dikenal luas sejak masa pengobatan tradisional hingga era medis modern. Glikosida bekerja aktif dalam stimulasi kolagen dan perlindungan sel saraf, sedangkan lipid yaitu berperan sebagai agen pendukung yang meningkatkan penyerapan zat aktif ke dalam jaringan tubuh manusia yang bersifat lemak. Dengan demikian, efektivitas terapeutik Centella asiatica itu tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara metabolisme primer dan sekundernya, yang secara bersama-sama memberikan manfaat kesehatan yang komprehensif bagi manusia. Sarannya, melihat eratnya hubungan antara jalur metabolisme lipid dan glikosida, disarankan agar penelitian di masa depan lebih difokuskan pada manipulasi kondisi lingkungan atau rekayasa enzimatis pada titik percabangan squalen untuk mengoptimalkan kadar zat aktif tanpa mengorbankan pertumbuhan tanaman. Selain itu, pengembangan produk farmasi berbasis Centella asiatica sebaiknya itu tetap mempertahankan lipid alaminya untuk menjamin bioavailabilitas dan efikasi yang maksimal sesuai dengan mekanisme sinergi yang telah diidentifikasi secara ilmiah.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.